Pada suatu malam, seorang wanita berjubah yang diketahui seorang putri sedang menggambar lingkaran sihir pemanggil yang sangat besar. Seketika ada pembunuh yang datang dan langsung menusuk satu pengawal yang mengawal sang putri. Pembunuh itu meneteskan darah pengawal tadi ke lingkaran sihir yang membuat lingkaran itu berhenti aktif. Ketika pembunuh itu akan membunuh putri, pengawal yang sekarat tadi langsung menusuknya dari belakang. Sementara itu di bumi, ada dua orang sahabat yang bernama Taichi dan Rin sedang berangkat sekolah bersama sambil membicarakan kegiatan sekolah. Tiba-tiba ada daun yang bercahaya hijau yang memanggil nama Taichi yang membuat Taichi penasaran. Taichi dan Rin tiba-tiba melihat ada lingkaran sihir pemanggil di bawah mereka. Taichi mencoba bergerak dan sepertinya lingkaran sihir itu mengikutinya. Jadi dia langsung mengeluarkan Rin dari sihir itu. Namun Rin malah berlari ke arahnya lagi dan mereka pun tiba-tiba terpanggil ke dunia lain. Taichi berusaha membangunkan Rin yang pingsan setelah pemanggilan itu. Rin membuka matanya dan dia bingung ketika melihat rerumputan yang luas yang tidak mereka kenal itu. Sore harinya Rin mencoba memeriksa ponselnya dan melihat jika tidak ada sinyal di sana. Taichi berpikir jika mereka mungkin tidak berada di bumi dan berada di dunia yang berbeda. Taichi sadar kalau lingkaran sihir tadi bukanlah semacam efek CGI dan dia merasakan ada kekuatan aneh di dalamnya. Rin meminta Taichi untuk berhenti dan mengatakan kalau hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Tetapi seketika mereka kaget bukan main di saat mereka melihat monster raksasa yang tampak seperti kuda hitam besar. Kuda monster itu tampak sangat mengerikan dengan tanduk dan mata merahnya. Kuda itu menyerang mereka, tetapi Taichi langsung menyelamatkan Rin dari serangan itu. Lalu dia menyuruh Rin untuk lari dari sana segera dan menjauh darinya sejauh mungkin. Menurutnya lebih baik bagi satu orang untuk mati di sini daripada keduanya menjadi korban. Taichi langsung berlari ke arah kuda monster itu untuk memancingnya menjauh dari Rin. Dia melemparkan batu ke arah monster itu yang membuat monster itu semakin marah. Kuda itu berlari ke arah Taichi dan siap membunuhnya. Namun seketika ada serangan dari seseorang yang menyelamatkan hidup Taichi. Seorang pria botak bernama Barada, tiba-tiba muncul di sana dan memuji keberanian Taichi. Barada maju ke depan untuk menebas monster itu dengan pedangnya. Kuda itu mengamuk dengan menyemburkan api dari mulutnya. Tetapi di saat yang sama, ada panah aura hitam yang melesat dan membuat kuda monster itu tertunduk. Setelah itu seorang pria yang merupakan teman Barada yang bernama Raquelta muncul di sana. Dia berjalan keluar dari semak-semak dan mengatakan pada Taichi jika kuda itu adalah kuda obsidian. Mereka memanggilnya begitu karena tanduk di kepala monster itu adalah batu obsidian. Lalu ada seorang loli datang dan ternyata dia adalah anggota party Barada juga yang bernama Meira. Meira menggunakan sihir api untuk membakar monster itu hingga mati. Taichi terkesan dengan kekuatan itu dan menganggapnya hebat. Saat itu dia yakin kalau sekarang dia sudah terpanggil ke dunia lain oleh lingkaran sihir aneh itu. Taichi mengepalkan tangannya dan berkata kalau dia akan bertahan hidup di dunia ini bersama dengan Rin. Malam itu Barada dan yang lainnya sedang duduk di depan perapian. Raquelta bertanya pada Taichi tentang dari mana asal mereka. Taichi bingung mau menjawabnya bagaimana karena meskipun diceritakan, pasti tidak akan ada yang percaya. Barada meminta Raquelta berhenti jika memang Taichi tidak mau membicarakannya. Barada memperingatkan Taichi jika berpetualang tanpa senjata itu sangat berbahaya. Taichi diam dan mendengar pembicaraan mereka yang bilang akan pergi ke kota yang bernama Aspire. Taichi bertanya pada Barada apakah mereka boleh pergi bersama mereka ke kota itu. Barada menepuk punggung Taichi dan mengatakan kalau dia akan membawa mereka ke sana dan memastikan mereka aman. Raquelta juga tidak bisa membiarkan gadis cantik seperti Rin ditinggal di hutan berbahaya seperti itu. Namun sebelum berangkat, Barada meminta Taichi untuk berbaikan dengan Rin dulu karena dari tadi dia tampak sangat marah padanya. Akhirnya Taichi mendekati Rin dan berbicara berdua di sana. Dia bertanya kenapa dari tadi Rin tampak marah padanya seperti itu. Rin mengatakan dengan sedih, dan meminta Taichi untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi nanti. Rin mengatakannya sambil menangis karena dia benar-benar sangat mengkhawatirkan Taichi yang dia kira beneran akan mati. Taichi meminta maaf pada Rin dan dia berjanji pada Rin kalau mulai sekarang dia tidak akan meninggalkan Rin sendirian. Sekarang mereka sudah berbaikan dan mereka pun melakukan tos seperti yang biasa mereka lakukan. Keesokan paginya mereka memulai perjalanan menuju kota. Sampai akhirnya mereka sampai di kota Aspire cukup cepat. Di sana, Mehira mengatakan kalau kota itu adalah kota yang cukup penting bagi kerajaan Elistein meskipun terletak di perbatasan. Raquelta bertanya apakah mereka benar-benar akan menjadi petualang. Dia memberitahu kalau petualang adalah pekerjaan yang berbahaya. Namun, Taichi dan Rin sudah membulatkan tekad mereka untuk bertahan hidup di dunia ini dan melakukan sesuatu yang mereka bisa.
Barada memberikan sekantung uang pada mereka berdua, karena menjadi petualang butuh modal untuk membeli senjata. Lalu mereka pergi dari sana seperti seolah pahlawan tanpa tanda jasa. Lalu kita melihat Tai Chi dan Rin datang ke serikat petualang kota itu untuk mendaftar menjadi petualang. Mereka bertemu dengan resepsionis yang bernama Mari yang menanyakan beberapa hal pada mereka berdua. Lalu mereka diberikan buku pedoman serikat yang tulisannya tidak dikenal. Mereka bingung kenapa mereka bisa membaca tulisan di buku itu, dan dari awal mereka bisa berbicara dengan orang-orang di dunia ini. Mari mengeluarkan bola kristal pengetesan sihir dan memberitahu mereka untuk meletakkan tangan mereka di atasnya. Dia mengatakan jika mereka tidak memiliki sihir, maka mereka juga tidak diperbolehkan mendaftar menjadi petualang. Rin mencoba menyentuh kristal itu dan membuat Mari kaget dengan reaksi kristalnya. Lalu dia meminta Tai Chi untuk menyentuh kristalnya dan seketika kristal itu pecah seketika. Mari langsung panik dan memanggil seseorang dan ternyata itu adalah Master Serikat yang bernama Gerald. Gerald mengatakan kalau mereka berdua sekarang tidak bisa mendaftar. Lalu dia mengatakan kalau mereka harus pergi bersama gadis di sampingnya ke suatu tempat. Gadis itu bernama Miura. Dia akan membawa mereka berdua untuk mendapatkan nasihat dari seseorang. Tai Chi dan Rin tidak punya pilihan selain ikut meskipun mereka sedikit mencurigainya. Lalu, Miura membawa Tai Chi dan Rin pergi ke sebuah gubuk tua. Di sana, mereka bertemu dengan seorang wanita penting yang bernama Lei Mia. Lei Mia menyambut mereka berdua dengan senyuman. Lalu mereka berbicara di ruang makan. Miura memberitahu tentang apa yang terjadi di serikat tadi dan Gerald yang ingin Lei Mia saja yang mengetes mereka. Lei Mia memberikan alat buatannya yang bisa mengetes kapasitas sihir. Singkatnya, alat itu akan mengukur seberapa banyak sihir yang bisa ditampung dalam tubuh mereka. Lalu Lei Mia mengaktifkan alat sihir itu dan tampaknya dia sendiri juga terkejut dengan hasilnya. Miura melihat hasilnya dan dia kaget dengan betapa banyak kapasitas sihir milik Tai Chi. Lei Mia mengatakan pada mereka jika mulai sekarang, mereka akan menjadi muridnya. Lalu kita sedikit melihat pembunuh waktu itu yang melaporkan kalau sihir putri masih aktif meskipun sudah terganggu. Mereka sudah tahu tentang orang yang tersesat dari dunia lain. Kita kembali ke tempat Tai Chi. Ternyata dia memiliki kapasitas magis 120.000 dengan kekuatan sihir 40.000. Sementara Rin memiliki kapasitas 37.000 dan kekuatan sihir 5.000. Miura menjelaskan kalau biasanya orang dengan kapasitas 10.000 dan kekuatan 2.000 saja bisa menjadi ksatria dan penyihir kerajaan. Sekarang mereka seharusnya paham, kenapa Lei Mia ingin menjadikan mereka murid. Karena meskipun mereka punya kapasitas dan kekuatan yang besar, mereka tidak tahu bagaimana cara menggunakan kekuatan itu. Miura memperingatkan kalau mereka tidak melatih pengendalian sihir, maka mereka hanya akan menghancurkan diri mereka sendiri. Jika mereka berhasil melewati latihan itu, mungkin mereka bisa menjadi penyihir tingkat tinggi. Namun untuk Tai Chi, dia bisa saja menjadi orang yang bisa memusnahkan kerajaan dengan kekuatannya seorang diri saja. Lei Mia juga memberitahu kalau Tai Chi bisa mendapatkan apapun yang dia mau, termasuk kekuasaan ataupun wanita. Keesokan harinya Lei Mia memulai pagi dengan memberi mereka sarapan besar dan lezat. Dia meminta mereka untuk tidak perlu sungkan di rumah ini, lalu dia menjelaskan dasar-dasar sihir ketika sedang makan. Miura mengatakan jika penyihir memberikan energi sihir pada roh untuk bisa menggunakan sihir. Di dunia ini ada 4 roh sihir, yaitu api, air, angin, dan tanah. Yang lebih penting penyihir tidak bisa memilih roh sihir yang akan mereka gunakan, namun roh sendirilah yang akan memilih penyihir. Biasanya hanya bisa menggunakan satu atribut disebut single magician, namun ada beberapa orang yang bisa menggunakan lebih dari satu atribut. Contohnya adalah Miura yang bisa menggunakan api dan juga tanah yang disebut dual magician. Sementara untuk Rin, dia memiliki 4 atribut atau kuat magician. Tai Chi dengan bersemangat ingin mendengar apa atributnya, namun Lei Mia sendiri tidak tahu atribut apa yang dimiliki Tai Chi. Dia berkata kalau Tai Chi itu adalah penyihir alami yang disebut sebagai unique magician. Penyihir alami ini berbeda dengan penyihir biasa yang meminjam kekuatan roh untuk menggunakan sihir. Karena Tai Chi bisa mengendalikan roh itu sendiri tanpa harus meminjam kekuatannya. Untuk itulah, penyihir alami harus membuat kontrak dengan roh agar bisa menggunakan kekuatan itu. Sekarang Tai Chi seharusnya mengerti kenapa dia punya kekuatan untuk menghancurkan satu kerajaan seorang diri. Tai Chi hanya mengatakan jika dia tidak tertarik dengan politik ataupun kerajaan. Namun Lei Mia hanya berkata kalau perkataan itu tidak cocok dikatakan oleh orang terkuat di dunia. Untuk Tai Chi sendiri, mungkin bisa menggunakan sihir kegelapan, cahaya, dan bahkan mengendalikan ruang dengan kekuatannya. Jadi sebelum Tai Chi tahu apa atributnya, mereka harus mulai berlatih sekarang juga.
Lalu Lei Mia menunjukkan cara menggunakan energi sihir yang dikumpulkan ke kepalan tangan, dan melepaskannya. Tai Chi sangat kelelahan dengan latihan itu karena Lei Mia meminta dia menguasainya hari ini juga. Sementara itu Miura membimbing Rin dan mengajarinya dasar-dasar merapal mantra. Dia mengatakan pada Rin jika merapal mantra, seseorang harus memiliki imajinasi yang jernih. Rin belajar merapal mantra api dan memodifikasinya dengan membayangkan gas yang terbakar. Hal ini sangat mengejutkan Miura karena dia baru pertama kalinya melihat api yang seperti itu. Sore harinya, Rin datang untuk memeriksa Tai Chi yang sedang terbaring lemas karena tidak berhasil melakukannya. Lagi-lagi Tai Chi mendengar suara seseorang yang sedang menyemangatinya. Lalu suara itu memberikan tips agar Tai Chi bisa melakukannya. Lalu seketika ada cahaya yang bersinar di tangan Tai Chi yang mungkin kekuatannya adalah cahaya. Setelah itu mereka berdua datang ke rumah untuk makan malam. Tai Chi dengan bersemangat untuk memakan semua masakan Lei Mia yang sangat lezat seperti biasa. Lei Mia sadar jika menggunakan sihir sangat lama akan menguras tenaga dan membutuhkan makanan yang banyak sebagai gantinya. Lei Mia memuji Rin karena sudah membuat kemajuan sepesat itu hanya dengan latihan sehari saja. Namun Rin mengatakan kalau semua ini berkat Miura yang mengajarinya dengan baik. Lei Mia lalu mengatakan pada Tai Chi jika mulai besok dia harus melatih kekuatan tangan kirinya. Latihan ini akan terus dilanjutkan sampai Tai Chi bisa menggunakan kekuatannya di seluruh tubuhnya. Karena dengan begitu tubuh Tai Chi bisa diperkuat dengan latihan-latihan ini. Untuk sekarang, cara bertarung Tai Chi adalah mengandalkan tubuhnya dan tidak menggunakan sihir seperti yang dia ketahui. Malam itu Miura berjalan ke arah Lei Mia dan bertanya padanya tentang Tai Chi dan Rin. Lei Mia sepertinya mengetahui sesuatu tentang masalah mereka berdua. Namun dia hanya mengatakan kalau dia akan melatih mereka dalam 3 minggu ke depan agar bisa bertarung dengan baik. Sementara itu di saat yang sama, putri kerajaan sedang memohon pada Dewi untuk membantunya. Beberapa hari kemudian, kita melihat Tai Chi dan Rin mengikuti tes fisik untuk melihat seberapa jauh mereka telah berkembang. Tai Chi melawan seekor monster yang bernama Fen Wolf. Tai Chi tersenyum dan menggunakan sihir di tinjunya untuk melumpuhkan monster itu. Lalu dia mengakhiri hidup monster itu dengan menusuknya dengan pedang. Sementara itu Rin sudah bisa menggunakan sihir dan dia membunuh banyak monster kelinci bertanduk dengan sihirnya itu. Rin menggunakan sihir tanah, air, dan angin untuk menghabisi semua monster yang ada di sana. Lalu Tai Chi datang ke sana dan memuji Rin yang sudah menjadi sangat kuat. Lei Mia memuji mereka berdua ketika sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Miura juga terkesan dengan kekuatan Rin yang sudah meningkat sepesat itu hanya dalam beberapa hari latihan. Miura juga terkesan dengan kemampuan Rin yang bisa beradaptasi dengan cepat ketika menggunakan sihir. Seketika kita melihat Tai Chi dan Rin yang bertemu dengan monster kuda obsidian. Namun sekarang mereka sudah jauh lebih kuat dan mampu mengalahkan monster itu dengan mudah. Selanjutnya, mereka kembali ke rumah untuk makan malam. Lei Mia menyiapkan makanan lezat untuk merayakan kelulusan mereka melewati ujian. Lei Mia mengatakan kalau Tai Chi dan Rin akan segera pindah ke kota setelah ini. Dia meminta mereka untuk menjadi petualang karena mereka juga tidak bisa makan gratis di sana seumur hidup. Lei Mia memberitahu mereka satu hal. Dia tahu kalau mereka berdua adalah sosok yang tersesat. Lei Mia hanya pernah membacanya dalam buku. Namun melihat mereka berdua, mungkin mereka sudah dipanggil ke dunia ini oleh seseorang. Untuk mengetahui alasan mereka dipanggil ke dunia ini, mereka harus menanyakannya pada pemanggil mereka. Tetapi sihir pemanggilan adalah sihir tingkat tinggi yang pasti akan susah menemukan orang itu. Tai Chi malah mengatakan jika penyihir tingkat itu sangat sedikit, maka akan lebih mudah menemukan orang itu. Tai Chi sangat bersemangat kalau mereka bisa pulang. Namun Lei Mia ragu mengatakan kalau mereka bisa pulang atau tidak. Setelah makan malam, Tai Chi berbicara bersama dengan Rin. Namun Rin tampak murung karena mungkin semuanya tidak akan berjalan semulus itu. Tai Chi berterima kasih pada Rin karena di saat situasinya gawat waktu itu, Rin tetap ikut bersamanya. Jika Rin tidak ikut waktu itu, mungkin Tai Chi sudah mati sejak dulu. Sekarang, mereka harus menjadi mandiri dengan menjadi petualang dan menghasilkan uang sendiri. Lalu mereka akan menggunakan pengaruh mereka untuk menemukan penyihir yang memanggil mereka ke sini. Sekarang itulah tujuan mereka berdua. Setelah berbicara dengan Rin, Tai Chi terbangun sendirian setelah mendengar suara aneh itu lagi. Tai Chi bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Namun cahaya hijau dengan suara itu malas ketika menghilang dari sana. Beberapa minggu kemudian,
Kita melihat Tai Chi bangun di tempat tidurnya setelah bermimpi tentang suara yang sama waktu itu. Dalam mimpinya itu, kita melihat suara aneh itu terus berkata kalau dia akan segera menemui Tai Chi. Saat ini Tai Chi membuka jendela penginapan yang ternyata dia sudah pindah ke kota seminggu yang lalu. Waktu itu Tai Chi datang ke Serikat untuk mendaftar menjadi petualang. Mereka juga sudah bertemu dengan parti Barada yang sudah menyelamatkan mereka dulu. Sekarang mereka berdua menyelesaikan banyak misi sebagai petualang peringkat E. Saat ini Rin menghabiskan waktunya untuk belajar di perpustakaan dan mempelajari segala macam hal tentang dunia ini. Dia mengetahui kalau kerajaan tempat mereka berada saat ini berada di benua barat. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan dengan sihir paling maju di dunia ini dengan populasi manusia sebanyak 20 juta orang. Lalu Tai Chi datang ke sana dan melihat Rin yang sedang serius mempelajari tentang pengetahuan dunia ini. Mereka melihat peta yang menunjukkan jika jarak kota ini dengan ibu kota Wenefix sangat jauh. Lalu ada seorang gadis yang bernama Almeda menyajikan mereka teh pagi. Dia akan segera menghidangkan sup spesial untuk mereka berdua. Lalu dia memberikan surat dari Serikat untuk mereka berdua. Tai Chi membaca surat itu yang ternyata itu adalah surat pemanggilan. Jadinya Tai Chi dan Rin langsung pergi ke tempat Master Serikat. Lalu Mari memberikan misi penyelidikan bar di perkampungan. Gerald mengatakan jika ada informasi tentang barang curian yang diselundupkan di perkampungan itu. Jadi tugas mereka berdua adalah mencari tahu tentang informasi tersebut. Dalam misi itu sudah ada tanda kalau misi itu gagal diselesaikan 2 kali. Ternyata Lemia sudah mengatakan pada Gerald kalau kekuatan Tai Chi dan Rin akan membuat semua musuhnya lari terbirit-birit. Jadi jika mereka berhasil menyelesaikannya, maka mereka akan dipromosikan ke petualang peringkat D. Setelah menerima misi itu, kita melihat Tai Chi dan Rin akan bersantai dulu sebelum memulai misi penyelidikan mereka malam nanti. Saat itu Rin datang ke toko buah untuk membeli buah yang bernama Mei Lila, tetapi harga buah itu melonjak 2 kali lipat dari biasanya. Pedagang itu meminta maaf pada mereka, karena buah Mei Lila saat ini tinggal sedikit dan harga itu sudah sangat murah. Pedagang itu juga memberitahu mereka kalau mungkin kereta yang membawa stok buah itu diserang monster dalam perjalanan. Pedagang itu berharap ada seseorang yang bisa mengatasi masalah ini, yang entah itu ulah monster atau malah manusia. Mereka berdua menikmati buah itu dan membicarakan rumor tentang kereta pengangkut yang diserang monster. Artinya, mungkin kejadian hilangnya pasokan persediaan makanan ini berhubungan dengan misi mereka. Malam itu Tai Chi dan Rin melihat orang-orang yang membawa barang diangkut keluar dari pintu belakang bar. Jadi mereka masuk ke dalam dan meminta bartender untuk beberapa bir. Lalu Tai Chi mulai berbicara tentang kenaikan harga barang-barang di kota. Jadi dia mengatakan kalau dia berencana membuat bisnis dengan menjual barang-barang curian itu. Bartender meminta mereka pergi karena ini bukan bisnis untuk anak-anak kecil seperti mereka. Namun Tai Chi mengeluarkan sekantung uang yang membuat semua orang di sana ingin merebut uang itu. Sampai akhirnya mereka berdua menghajar semua orang di sana dan menanyakan tentang di mana barang-barang itu. Namun bartender mengatakan jika semua orang di sana hanya diminta seseorang untuk mengangkut barang saja dan tidak punya urusan tentang penyerangan kereta. Jadinya, Tai Chi dan Rin memutuskan pergi dari sana karena mereka juga tidak kelihatan berbohong. Saat dalam perjalanan, mereka melihat 3 ninja wanita mengikuti mereka dari belakang. Jadi mereka berdua memancing para musuh keluar dari persembunyian mereka. Lalu ketiga ninja itu menyerang Tai Chi dengan senjata mereka. Tai Chi menahan pukulannya agar tidak membunuh para ninja itu. Rin juga menghempaskan satu ninja yang membuatnya jatuh. Lalu Tai Chi langsung membuat gadis ninja itu pingsan. Tai Chi bertanya pada satu ninja yang tersisa, apa yang akan dia lakukan sekarang karena sepertinya situasi sudah berbalik. Tetapi seketika gadis yang dipukul Tai Chi masih bisa bangun dan menggunakan bom asap agar bisa melarikan diri. Sekarang kita melihat satu ninja yang dibuat pingsan Tai Chi sepertinya sudah diikat di penjara dalam Serikat. Keesokan paginya Tai Chi dan Rin bertemu Miura di restoran kota. Mereka membicarakan tentang semua yang terjadi di kota ini belakangan ini. Dia mengatakan jika belakangan ini, ada banyak kasus tentang banyak buah Mei Lila yang dicuri di hutan utara. Jadi mereka akan datang ke hutan utara untuk menyelidiki masalah itu. Hadiah misi ini cukup menggugah selera karena jumlah hadiahnya adalah 500 perak. Saat ini mereka sudah dalam perjalanan menuju hutan utara untuk menyelidiki hutan Mei Lila. Setelah beberapa saat perjalanan, mereka akhirnya sampai di hutan utara dan bertemu dengan beberapa orang yang bekerja di sana. Nama mereka adalah Magil, Laithe, dan juga Kasim yang punya ciri khas villain tersembunyi seperti Aizen. Ketika Tai Chi bersalaman dengan Kasim, dia merasakan ada sesuatu yang aneh dari orang itu. Setelah itu, mereka semua berjalan di ladang untuk melihat pohon Mei Lila.
Rin menggunakan mantra penginderaan sihir pada tongkatnya untuk menangkap jejak sihir yang tersisa di daerah itu. Dia akhirnya menemukan sinyal yang menunjukkan padanya bahwa monster besar sedang menuju ke arah mereka. Mereka menunggu sebentar dan melihat ada pasukan monster orc yang dipimpin oleh ogre. Taichi meminta Miura untuk mengurus 3 kroco orc itu dengan pedangnya, sementara dia sendiri yang akan menghadapi ogre besar itu sendirian. Lalu kita melihat Miura yang menggunakan teknik pedangnya untuk membunuh para orc yang berdatangan, sementara para pekerja sedikit meremehkan Taichi yang tampak tidak terlihat kuat. Namun Taichi langsung menggunakan peningkatan kekuatan sebanyak 30% untuk menghadapi monster itu. Hasilnya, Taichi langsung membunuh monster itu dengan sekali serangan saja. Malamnya, Taichi dan yang lainnya membahas tentang Kasim yang tampak sangat mencurigakan, karena ada kemungkinan serangan tadi itu juga disiapkan oleh seseorang. Namun Miura meminta mereka untuk tidak menyimpulkannya lebih awal. Taichi dan Rin setuju dengan Miura untuk membuat jebakan pada musuh lebih dulu untuk memastikannya. Sementara itu di lain tempat, kita melihat wanita misterius yang sudah membunuh banyak orang di hutan. Dia mengambil darah para manusia itu, membentuk bola merah darah yang pekat. Dia berkata kalau kesenangannya akan dimulai besok. Keesokan paginya, kita melihat Geralt membuka sel ninja wanita itu. Dia bertanya pada wanita itu apakah dia sudah memutuskan untuk berbicara sekarang. Di sisi lain, kita melihat Taichi dan partinya berjalan melalui pertanian. Rin menggunakan mantra deteksi sihirnya untuk menemukan para pencuri. Pada akhirnya, mereka menemukan beberapa jejak kaki manusia dan di sana juga ada perapian yang baru saja dipadamkan. Rin mengatakan jika dia mendeteksi 3 orang di ladang di depan dan mereka pun langsung lari ke depan. Di sana para pencuri mencoba melawan dengan mengeluarkan pedang mereka. Namun Taichi langsung menakut-nakuti mereka kalau dia adalah petualang yang disewa untuk menangkap mereka bertiga. Jadinya NPC hanyalah NPC. Mereka langsung menyerah tanpa melawan sedikit pun. Para pekerja Melilla membawa para pencuri itu untuk diserahkan pada penjaga kota. Sementara itu Kasim berterima kasih pada Taichi dan yang lainnya atas bantuan mereka ini. Taichi sekali lagi bersalaman dengan Kasim yang sangat aneh. Menurutnya, tangan seorang pekerja kebun Melilla tidak sehalus itu. Selain itu, Kasim juga mengetahui tentang orc dan juga ogre waktu itu. Jadinya Taichi bertanya siapa sebenarnya Kasim itu. Kasim langsung tersenyum dan tertawa seperti para villain lainnya. Dia dengan bodohnya mengatakan kalau semua yang terjadi di ladang ini adalah ulahnya. Dari awal, tujuannya hanyalah memancing mereka bertiga ke sana untuk mengetahui seberapa kuat mereka itu. Saat itu seorang wanita misterius kemarin muncul yang ternyata dia adalah rekan Kasim. Nama wanita itu adalah Grammy. Grammy akan bertarung dengan Miura dan Rin yang sepertinya sudah siap menyerang. Miura bergegas maju untuk menyerang Grammy dan beradu pedang dengannya. Dari sini kita tahu kalau Grammy adalah penggila pertarungan yang mempertaruhkan nyawa. Jadi dia tidak akan menggunakan trik licik dengan membunuh seseorang dengan sembunyi-sembunyi. Mereka berdua saling menyerang beberapa kali dan beradu kekuatan. Rin juga mencoba menyerang Grammy dengan menggunakan bola api. Hal ini membuat Grammy melompat mundur dan dia membalas mantra itu dengan serangan angin. Rin mengikutinya dengan memanggil tornado yang membuat Grammy semakin tertarik dengan Rin. Rin mencoba sebaik mungkin untuk memberi waktu bagi Miura agar sihir peningkatan fisiknya bisa digunakan lagi. Lalu Rin terus menyerang Grammy dengan mantra gabungan elemen air dan tanah yang membuat Grammy menjadi bersemangat. Di sisi lain, Kasim memanggil monster panggilan dari dimensi lain yang disebut Frost Element. Taichi mencoba menyerang dengan tunjuk level 3 untuk menghancurkan Frost Element. Namun seperti yang kita duga, monster elemental tidak punya wujud fisik yang artinya serangan fisik tidak mempan. Kita kembali ke tempat Rin yang mencoba menyerang Grammy ketika sedang bertarung dengan Miura. Namun Grammy memanfaatkan Miura untuk menjadi tameng dagingnya. Jadinya Rin mau tidak mau harus menonaktifkan sihirnya itu. Lalu saat itu Miura terkena serangan Grammy yang membuatnya terdorong ke belakang. Sementara itu Taichi mencoba menyerang monster itu dengan pedangnya. Tetapi monster es itu tidak terpengaruh dan hanya kembali menjadi seperti semula saja. Lalu Kasim mengeluarkan bola energi kehidupan yang dibuat Grammy tadi malam dan memberikannya ke monster miliknya. Bola kehidupan itu mengubah monster itu menjadi merah darah. Kasim memberi nama monster itu dengan nama Elemen. Kasim menyuruh monsternya itu untuk menyerang Taichi. Serangan monster itu membuat Taichi terpental ke belakang cukup jauh. Lalu kita melihat Taichi yang berdarah untuk pertama kalinya di dunia lain. Kasim mendekatinya dan mengatakan kalau dia menginginkan kekuatan Taichi. Untuk itulah dia membutuhkan 2 gadis itu sebagai sandera agar Taichi mau menuruti perintahnya. Jika Taichi berani melawan,
maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kedua gadis itu nantinya. Lalu kita melihat Miura dan Rin yang sudah kewalahan menghadapi Grammy. Miura tergeletak pingsan setelah terkena pukulan tepat di perutnya. Sementara Rin juga sudah kehabisan banyak tenaga karena menggunakan banyak sihir di pertarungan ini. Tetapi Miura tersenyum dan mengakui kalau Grammy itu memang kuat. Sekarang mereka akan kembali ke cara bertarung mereka yang asli. Ternyata selama ini mereka hanya mencoba cara bertarung yang baru dan membuat sedikit tes agar bisa membuat strategi pertarungan baru. Perkataan mereka ini membuat Grammy marah dan dia bertarung dengan Miura. Namun setelah Miura terdesak, Rin langsung menciptakan pedang petir untuk menyerang Grammy. Seketika Miura muncul dari belakang dan menendang Grammy hingga terpental dari sana. Setelah itu, Rin menciptakan pedang tanah untuk membuat celah dan menusuk Grammy dengan pedang petirnya. Grammy masih bisa berdiri, jadinya mereka berdua akan mengakhiri pertarungan itu. Rin menggunakan sihir tornado yang dicampur dengan sihir api untuk membuat ledakan. Lalu Miura langsung menebas Grammy dengan pedang apinya. Sekarang Grammy sudah kalah. Dia mengakui kalau dia kalah hari ini. Dia berkata kalau dia akan menjadi lebih kuat setelah mendapatkan luka. Dia menjilat darahnya sendiri seperti orang mesum dan seketika Qasim datang ke sana. Dia memperingatkan mereka berdua untuk tidak melawan jika tidak ingin Tai Chi terluka. Lalu mereka melihat Tai Chi yang sudah terbaring penuh darah di bawah kaki Red Element. Qasim meminta mereka untuk menyerah dan mengikuti apa yang dia perintahkan. Tai Chi mencoba menghentikan Qasim dan dia tidak akan membiarkan mereka berdua menjadi sandera karena dirinya. Tai Chi bertanya-tanya tentang di mana kekuatan chipnya. Bukankah dia punya kekuatan untuk menghancurkan kerajaan seorang diri? Sampai akhirnya, suara aneh itu muncul lagi. Dia bertanya pada Tai Chi apakah dia menginginkan kekuatan. Tai Chi mengatakan kalau dia ingin kekuatan untuk melindungi teman-temannya. Suara itu berkata jika ini melanggar aturan dan akibatnya akan menyakitkan seperti kematian. Lalu suara itu memperkenalkan dirinya sebagai roh angin bernama Earial. Sekarang kita melihat Tai Chi yang bangkit dan dikelilingi angin di seluruh tubuhnya. Qasim panik dan menyuruh Red Element untuk menyerang. Namun Tai Chi malah tertawa saat terkena serangan itu karena dia tidak terluka sedikitpun. Tai Chi sangat marah dengan Qasim dan ia pun menggunakan sihir angin untuk menghancurkan Red Element. Qasim dan Grammy lari dari sana. Tai Chi mencoba menghancurkan Qasim sekarang juga. Tai Chi ingat jika kekuatan ini akan menyakitkan seperti kematian. Tai Chi dengan kesal menyerang Qasim hingga tangannya terpotong. Qasim dan Grammy tahu kalau Tai Chi memiliki kekuatan seperti seorang monster. Namun ini akan menjadi menarik bagi mereka karena akan ada hal yang menarik ke depannya. Setelah seminggu berlalu, kita melihat Tai Chi terbangun di rumah Lei Mia. Saat itu Lei Mia masuk ke ruangan Tai Chi untuk memastikan keadaannya. Tapi karena perut Tai Chi keroncongan, akhirnya dia langsung menyiapkan makanan cukup banyak. Ketika Tai Chi selesai makan, Lei Mia mengatakan kalau Tai Chi sudah menghabiskan semua energi sihirnya dalam pertempuran terakhir. Lalu Lei Mia bertanya pada Tai Chi tentang apa yang sebenarnya terjadi di hutan utara. Tai Chi menceritakan semuanya pada Lei Mia tentang bola darah yang dibawa Qasim. Lei Mia mengatakan jika itu adalah perjanjian merah tua. Sihir ini dianggap sebagai sihir terlarang, karena mereka menggunakan darah monster dan manusia yang bisa membuat kekuatan meningkat pesat. Tai Chi mengatakan jika dia tidak bisa melawan monster yang memakan bola darah itu dan berpikir dia sudah berakhir saat itu juga. Namun Tai Chi mendengar suara yang memperkenalkan dirinya sebagai Earial. Lei Mia yang mendengar itu seolah tidak percaya. Lalu kita beralih ke tempat Qasim yang bertemu dengan bosnya. Pria yang menjadi bos Qasim itu bernama Lodora. Lodora akan memberikan pekerjaan baru untuk Qasim. Dia lalu berdiri dan berjalan ke arah Grammy. Dia merasa kalau Grammy masih terlalu naif dalam melakukan tugasnya. Jadinya dia menggunakan semacam sihir pada Grammy. Lalu ada semacam tanda laba-laba yang membuat Grammy langsung panik berkeringat. Dia berkata kalau ini adalah langkah pertama untuk memenuhi tujuan mereka. Lalu ada dua anak kecil yang membuka pintu ruangan itu. Mereka mengajak Lodora untuk segera memulai festivalnya. Lodora meninggalkan satu kertas untuk festival itu di atas banyak tumpukan misi. Lalu kita kembali ke tempat Tai Chi. Saat itu Tai Chi mengingat perkataan Lei Mia yang mengatakan jika dia adalah seorang pemanggil. Di dunia ini, roh memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan kedudukan mereka lebih tinggi jika dibandingkan naga. Jika memang benar Tai Chi bisa mendengar suara roh, maka dia bukan penyihir roh apalagi penyihir biasa. Dengan kata lain, Tai Chi adalah seorang pemanggil roh yang bisa menggunakan roh itu sendiri untuk menggunakan sihirnya.
Levelnya sangat berbeda jika dibandingkan dengan kekuatan penyihir biasa ataupun penyihir roh yang hanya meminjam kekuatan para roh saja. Beberapa saat kemudian Taichi didatangi Almeida dan dia bertanya apakah Rin dan Miura sudah kembali. Namun tampaknya mereka berdua belum kembali sejak pergi dari tadi pagi. Lalu Taichi memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar keluar untuk mencari mereka berdua. Lalu dia tanpa sengaja melihat dua pria yang sedang menggoda gadis di gang. Taichi bergegas menghentikan mereka dan gadis itu bertindak seolah dia adalah kekasih Taichi. Lalu Taichi menghajar pria yang berniat memukulnya. Teman pria itu ketakutan dan langsung lari dari sana. Gadis itu berterima kasih pada Taichi karena telah menyelamatkannya. Namun Taichi sadar, jika gadis itu bisa mengatasi kedua pria tadi sendiri saja. Gadis itu mengatakan pada Taichi jika ini adalah pertemuan kedua mereka. Karena dulu Taichi pernah memukulnya di bagian perut hingga pingsan. Saat itulah Taichi langsung sadar kalau gadis ini adalah ninja wanita yang dia tangkap waktu itu. Lalu gadis itu memperkenalkan diri sebagai Anastasia. Sepertinya Anastasia sudah bergabung dengan serikat untuk menyelidiki masalah pasokan bahan yang dicuri sewaktu perjalanan. Anastasia sudah mendapatkan banyak informasi dan dia bergantian bersama dengan Taichi untuk mengacau di markas para pencuri itu. Mereka menghajar banyak orang di sana dan mencari orang yang menjadi dalang dari semua kejadian ini. Sampai akhirnya mereka berhasil sampai di ruangan utama. Tempat itu ternyata adalah tempat Kasim bertemu dengan bosnya tadi. Jadinya, Taichi langsung melihat kertas yang diletakkan Lodora waktu itu. Di sisi lain, kita melihat Miura dan Rin menikmati kehidupan malam sambil berjalan di pasar kota. Saat itu Rin tampak khawatir dengan Taichi. Namun Miura meminta Rin untuk tenang dan untuk sekarang mereka harus fokus pada misi mereka. Seketika ada seorang musuh berjubah yang menyerang mereka dari belakang. Rin dan Miura melompat dan meminta semua orang di sana untuk segera menjauh dari tempat itu. Miura mengeluarkan pedangnya untuk melawan musuh berjubah itu. Rin menyiapkan sihir tornado. Tetapi beberapa penyihir menyerangnya dari atap kota dengan sihir api. Jadinya Rin langsung pergi ke arah Miura untuk menggunakan sihir penghalang untuk melindungi Miura. Pertarungan ini tidak diunggulkan karena mereka akan berhadapan dengan 4 orang. Namun seketika Grammy datang dan dia langsung menjatuhkan Miura dengan pukulannya. Setelah itu dia membawa Miura pergi dari sana. Dia mengatakan jika ini sebenarnya bukanlah gayanya. Tetapi bosnya meminta melakukan ini dan dia tidak punya pilihan. Rin mencoba mengejarnya. Tetapi para musuh berjubah membuatnya sibuk sampai Grammy benar-benar menghilang dari sana. Sementara itu kita melihat Taichi dan Anastasia berjalan melalui terowongan yang dibuat oleh sihir tanah. Kertas waktu itu ternyata sudah memberitahu mereka jika ada gerombolan 3000 goblin yang ditingkatkan dengan bola darah. Mereka berjalan terus dan akhirnya menemukan sebuah pintu di ujung terowongan. Saat itu Anastasia membukanya dengan menggunakan kawat kecil. Lalu kita melihat Taichi merasa sedikit sedih. Karena dari awal dia membawa Anastasia ke serikat, dia berharap Anastasia bisa memulai hidupnya lagi menjadi orang biasa. Mendengar perkataan ini, Anastasia tersenyum dan meminta Taichi memanggilnya Ana mulai sekarang. Kita kembali ke kota, Rin meledakkan para NPC berjubah itu dengan sihirnya. Namun seketika Grammy muncul di belakangnya. Dia mengatakan jika Miura ada di menara kota dan akan dijadikan tumbal ritual perjanjian merah tua. Grammy tidak terima mangsanya dibunuh oleh orang lain. Jadi dia meminta Rin untuk segera pergi dan dia berharap mereka bisa menang. Pada akhirnya, Rin sampai di tempat Miura akan dijadikan tumbal hidup. Saat itu Rin sangat marah dengan mereka semua. Lalu dia menghempaskan seorang penyihir sampai pingsan dan mengunci para penyihir lain dengan sihir esnya. Rin mendekati Miura dan dia menghancurkan lingkaran sihir ritual dan menyelamatkan Miura dari ikatan para penjahat itu. Seketika Lodora datang ke sana bersama Kasim. Dia tahu kalau Grammy sudah mengacaukan rencana mereka. Namun dia tidak peduli dengan itu dan dia hanya mengatakan pada Rin dan juga Miura tentang pasukan monster yang akan menyerang kota. Kasim meminta mereka untuk tidak mengandalkan Taichi, karena dia sedang ada di panggung lainnya. Lodora ingin melihat bagaimana mereka akan mengatasi masalah ini, karena pasukan monster yang datang sudah cukup untuk menghancurkan dan memusnahkan semua yang ada di kota ini. Sementara itu kita melihat Taichi menyelamatkan Ana dari golem tanah dengan memblokir pukulannya. Dia berjanji pada Ana kalau dia akan melindunginya mulai sekarang. Lalu Taichi melompat ke depan dengan pukulan level 30 untuk menjatuhkan golem itu untuk selamanya. Setelah itu, ada pintu terbuka dan mereka melihat dua gadis kecil yang berdiri di atas peternakan Red Goblin. Gadis-gadis itu memperkenalkan diri mereka sebagai Milo dan Melo. Mereka mengatakan jika mereka yang menciptakan golem tanah tadi, sekarang mereka juga akan melepaskan semua goblin ini di kota sehingga mereka dapat bermain dengan penduduk kota.
Para goblin ini diperintahkan untuk melakukan kekejaman seperti yang terjadi di anime Goblin Slayer. Taichi mengatakan kalau mereka juga bisa menjadi target para goblin ini nantinya. Namun mereka mengatakan kalau mereka akan baik-baik saja selama memiliki bola kristal. Lalu mereka menggunakan bola kristal itu untuk membangkitkan semua Red Goblin yang ada di kota itu. Sementara itu kita kembali ke tempat Rin dulu. Saat itu dia melaporkan pada Master Serikat tentang serangan 3000 monster ke kota ini. Jadinya Geralt memanggil semua petualang di kota untuk menyelamatkan kota dari monster. Keadaan di sana tampak cukup sulit bagi mereka semua. Sampai akhirnya, Lemia datang ke sana untuk bergabung mengalahkan para monster. Kita melihat Taichi yang bertarung melawan para Red Goblin dengan kekuatan tinjunya. Dia bisa menghancurkan mereka semua dengan mudah. Namun dia takut menghancurkan gua itu jika terlalu berlebihan menggunakan kekuatannya. Tetapi tiba-tiba dia mendengar suara Milo dan Melo yang berteriak karena bola kristalnya rusak. Sekarang para goblin itu menyerang mereka juga, yang pada akhirnya Taichi bergerak menyelamatkan kedua anak itu. Namun seketika Taichi mendengar Ana yang terdesak oleh para goblin. Jadinya, Taichi membawa kedua anak itu ke tempat Ana dan bertarung bersama. Sekarang mereka bertarung dengan para goblin itu dan kita melihat Milo dan Melo menyesali tindakan mereka. Kita kembali ke Serikat Petualang. Di sana Lemia akan menggunakan sihir alamnya untuk mengalahkan para monster di garis depan. Meskipun sihir itu akan menguras banyak energi sihirnya, namun dia tidak punya pilihan lain. Saat itulah, Rin mengatakan kalau dia yang akan menggunakan sihir untuk menghapus para monster barisan depan. Rin berniat untuk menggunakan sihir ledakan dengan menggabungkan sihir api, air, dan tanah untuk membuat ledakan. Mungkin mantra ini tampak seperti sihir letusan gunung berapi. Rin sedikit menjelaskan tentang pelajaran reaksi, di mana batu panas akan membuat air menguap di dalam panci. Jadi jika mereka memaksa menutup panci itu, maka otomatis akan meledak. Jadi pada keesokan harinya saat monster mendekati dinding kota, Rin mulai mengucapkan mantranya untuk membuat lubang besar di tanah. Dia menggunakan sihir tanah yang membuat sebagian besar monster jatuh ke dalam sana, lalu dia mengisi lubang itu dengan air. Terakhir dia menciptakan logam panas ke dalam air itu dan langsung menutupnya. Seketika sihir itu langsung meledak seolah kita melihat ledakan gunung berapi yang memusnahkan banyak monster sekaligus. Sihir ini membuat semua orang di sana terdiam karena tidak bisa berkata-kata. Setelah itu, Lemia memuji Rin yang masih siap bertarung meski sudah kelelahan. Kita melihat Geralt memimpin para petualang kota untuk bertarung melawan para monster. Mereka membunuh banyak monster dalam pertarungan itu dengan kerja sama yang hebat. Lalu kita melihat Lodora yang merasa senang karena bisa melihat penyihir daun jatuh ada di sana. Maksud Lodora ini adalah Lemia. Miura membunuh banyak monster dengan kecepatan pedangnya yang luar biasa. Lalu Lemia menggunakan sihir api yang membakar para monster dengan sihirnya itu. Lodora tersenyum dan mengatakan jika musuh yang sebenarnya akan dimulai sekarang. Saat ini Rin dan Miura sudah kelelahan dan Lemia berniat untuk mengakhiri semuanya sekarang juga. Namun seketika ada pasukan monster baru berwarna merah. Geralt juga mendapatkan informasi monster baru dari bawahannya. Geralt bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya musuh yang mereka hadapi sekarang ini. Saat itu Geralt bertemu dengan Taichi yang sudah sampai di sana bersama Ana dan juga para gadis kecil itu. Taichi memberitahu Geralt tentang apa yang terjadi di bawah tanah dan bertanya tentang di mana Miura dan Rin berada. Di sisi lain, kita melihat Miura dan Rin yang memuji Lemia karena sudah memusnahkan sebagian besar monster. Tetapi para monster merah tua muncul di depan mereka semua. Lemia melihat pemandangan yang keji di sana. Karena menciptakan monster sebanyak itu, pasti membutuhkan banyak darah makhluk hidup. Para bos monster di sana juga tidak mau bergerak dan menunggu para bawahannya menyerang dulu. Lemia meminta Rin dan Miura mengulur waktu selama 30 detik saja. Dia ingin merapal mantra yang kuat untuk menghabisi para monster di sana sekaligus. Miura dan Rin maju dan menghancurkan para monster lemah itu dengan kekuatan besar mereka. Lalu kita melihat Lemia yang menyelesaikan mantranya yang disebut Nafas Ratu Malam. Tetapi di saat mantra itu aktif, kita beralih kembali ke tempat Taichi yang memperkenalkan dua gadis yang menyibukkannya tadi. Di sana, Ana sadar kalau dia hanya akan menghalangi saja kalau ikut dengan Taichi. Jadinya Taichi meminta Ana untuk tinggal di sini dan menunggunya kembali. Sementara itu kita melihat Lemia yang sudah memusnahkan para pasukan monster dengan sihir Nafas Ratu Malam. Sekarang hanya tinggal 4 bos monster yang tersisa. Mereka adalah para ogre merah yang kekuatannya sudah dilipat gandakan. Rin dan Miura maju ke depan untuk berhadapan dengan monster itu. Lemia meledakkan monster dengan api.
Namun Rin tampaknya sudah kehabisan energi dan ia pun tertunduk di depan monster itu. Rin mengingat Tai Chi dan dia yakin jika Tai Chi akan datang dan menyelamatkan semua orang. Dia meminta maaf pada Tai Chi karena dia tidak bisa mengucapkan terima kasih karena sudah bersamanya selama ini. Saat itulah, Tai Chi datang ke sana dan meminta Rin mengatakan perasaannya nanti. Tai Chi muncul di depan Rin dan membuatnya menangis terharu. Saat itu Lemia dan Miura menghampiri Rin yang terluka. Tai Chi mendorong Red Ogre dengan kekuatan fisiknya. Tai Chi meminta Lemia untuk menjaga Rin dan juga Miura. Tai Chi melemparkan monster itu ke tanah dan langsung menjatuhkan pukulan berat ke perut monster itu. Lalu dia berjalan kembali ke tempat para gadis untuk memeriksa kondisi mereka. Lalu dia bertanya pada Lemia tentang kondisinya sekarang, karena mungkin mereka masih harus menghadapi para monster yang terus berdatangan. Sepertinya Lemia sendiri tidak yakin karena dia juga sudah menggunakan banyak kekuatannya untuk mengalahkan monster sejak tadi. Lalu Tai Chi memperkenalkan Milo dan Melo pada mereka. Dia berkata kalau untuk sekarang mereka adalah rekan yang bisa diandalkan. Tai Chi meminta Lemia untuk menjaga bagian belakangnya agar dia bisa fokus menghadapi 3 Red Ogre di depan. Lemia meminta Tai Chi tenang dan memintanya mengamuk sepuasnya mulai sekarang. Lalu Tai Chi maju untuk menantang para Red Ogre untuk bertarung lagi. Lalu kita sedikit melihat Lodora yang mengatakan kalau semuanya berjalan sesuai yang diinginkan orang itu. Sepertinya Lodora sendiri juga cuma anak buah seseorang yang merancang semua masalah ini. Kita kembali ke camp dan melihat Ana yang merawat para prajurit yang terluka. Dia mendengar situasi garis depan yang memberitahukan jika Tai Chi sedang bertarung dengan 3 Red Ogre. Ana percaya pada Tai Chi karena dia adalah perang pertama memperlakukannya sebagai manusia dan bukan sebagai alat. Tetapi, seketika ada orang berjubah yang menabrak Ana dan membuatnya terhipnotis dan berjalan ke medan orang tanpa sadar. Sementara itu Tai Chi berurusan dengan para ogre dalam situasi 3 lawan 1. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, Tai Chi berhasil menjatuhkan salah satu dari mereka dengan menggunakan kekuatannya yang gila. Sampai akhirnya, seluruh tanah tiba-tiba bergetar dan muncul kaki naga dari dalam tanah yang membunuh para ogre. Saat itu Lemia bertanya-tanya, kenapa bisa naga yang tidak pernah ikut campur urusan permukaan malah keluar dari sarangnya? Tai Chi mendekati para gadisnya dan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Apakah pertarungan mereka sudah membangunkan naga yang tertidur di dalam tanah? Seketika sang naga emas yang dijuluki Twin Head Dragon muncul ke permukaan. Naga itu menyemburkan api ke langit dan menyebabkan langit menjadi cerah seketika. Ternyata semua ini adalah rencana bos Lodora yang mengumpulkan semua bidaknya di medan perang itu. Tai Chi meminta Lemia dan yang lainnya untuk mengungsi ke kota dan menghindari skenario terburuk. Tai Chi mengatakan kalau dia yang akan menghadapi naga itu sendirian. Namun Rin juga meminta Miura untuk menjaga Milo dan Melo sekarang. Dia maju ke depan bersama Tai Chi karena mereka sudah berjanji untuk bersama-sama mulai sekarang. Miura berjalan ke belakang bersama yang lain dan berteriak pada mereka untuk kembali dengan selamat. Saat itu Tai Chi tidak bisa melarang Rin. Jadi dia meminta Rin untuk tetap tinggal di sana karena dia pasti akan melindungi Rin jika dia ikut pertarungan itu. Maka secara naluri Tai Chi pasti akan menolong Rin dan mungkin jika itu terjadi, hidup Tai Chi akan berakhir. Tetapi meskipun begitu, Tai Chi tetap berterima kasih pada Rin karena mau tetap berada di sampingnya. Lalu Tai Chi berlari ke depan untuk menghadapi naga itu. Dia memanggil-manggil Aerial namun tidak ada respons. Jadi dia meningkatkan kekuatannya ke level 100 untuk memulai pertarungan dengan sang naga emas itu. Naga itu memblokir serangan Tai Chi dengan cakarnya dan menyerang balik Tai Chi dengan ekornya. Melihat Tai Chi yang terhempas karena serangan naga, Rin mencoba mencari cara untuk menolong Tai Chi. Namun naga emas memperingatkan Rin untuk tidak ikut campur dalam pertarungannya. Saat ini Tai Chi sudah kehilangan banyak energi karena serangan cambuk ekor naga sangat kuat. Dia berpikir bagaimana dia akan menghadapi monster sekuat itu. Saat itu Tai Chi baru sadar kalau Ana berjalan ke arahnya seperti boneka. Ana mencoba mengobati Tai Chi segera karena dia terluka cukup parah. Namun Tai Chi bertanya kenapa Ana ada di sana. Ana menjadi bingung sendiri dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa ada di sana. Tetapi naga tidak menunggu mereka berbicara. Sang naga langsung menyerang dengan bola apinya dan Ana mendorong Tai Chi untuk menghindar. Serangan itu menghancurkan perut Ana yang membuatnya sekarat. Dia berbaring di pangkuan Tai Chi dan meminta maaf padanya karena sudah membuatnya kerepotan. Ana berterima kasih pada Tai Chi karena sudah memperlakukan dirinya sebagai manusia dan sebagai seorang wanita. Dia berharap jika dia bisa kembali hidup. Ana mohon agar Tai Chi mau menjadi temannya. Namun Ana sudah tidak bisa bertahan dan dia menghembuskan nafas terakhirnya saat itu juga. Kematian Ana membuat Tai Chi sangat marah dan tidak bisa menahan rasa sedihnya ditinggal Ana. Tai Chi memerintahkan Aerial untuk segera muncul dan menyerahkan kekuatannya sekarang.
Saat itu, Tai Chi bertemu dengan Earial di padang rumput yang luas. Earial meminta maaf pada Tai Chi karena dia memang tidak diperbolehkan bertindak tanpa perintah Tai Chi. Untuk memanggil roh, Tai Chi harus memenuhi 2 aturan perjanjian, yaitu Tai Chi harus memanggil roh dan memerintahnya, lalu dia juga harus memiliki tekad yang kuat untuk menerima kekuatan roh itu sepenuhnya. Setelah mengetahui tentang ini, Tai Chi meminta maaf karena berteriak padanya tadi. Sebenarnya dari awal, Tai Chi hanya takut apakah dia masih menjadi manusia jika memiliki kekuatan cheat seperti itu. Tetapi sekarang dia sudah membulatkan tekadnya. Dia mengingat Ana dan memerintahkan Earial untuk menyerahkan kekuatannya padanya. Earial menundukkan kepalanya dan meminta masternya itu untuk memanggilnya Eari mulai sekarang. Lalu Tai Chi kembali ke dunia nyata dengan kekuatan barunya. Dia meminta Rin untuk merawat tubuh Ana karena dia adalah teman berharga baginya. Lalu dia langsung berjalan ke arah naga emas. Dia meminta Eari untuk menyelesaikannya dengan satu serangan. Sebelum bertarung lagi, Tai Chi bertanya tentang apa sebenarnya tujuan naga itu datang ke permukaan. Dia juga bertanya apa yang harus dia lakukan agar naga itu mau mundur sekarang juga. Naga itu akan menjawab semua pertanyaannya jika dia menunjukkan kekuatan sejatinya sekarang. Naga itu menggunakan nafas gabungan sementara Tai Chi menggunakan sihir anginnya. Hasilnya, Tai Chi bisa mengalahkan naga itu dengan serangan angin itu. Setelah itu sang naga mengatakan jika dia datang ke sana karena diminta oleh seorang individu. Individu itu akan terus membimbing Tai Chi mulai sekarang. Dia mengikuti perintah individu itu karena menurutnya rencananya dibutuhkan dunia ini. Jika Tai Chi ingin melindungi orang-orang terdekatnya, dia harus menjadi lebih kuat mulai sekarang. Lalu kita melihat seorang wanita yang mungkin adalah individu yang dimaksud. Setelah kota, mungkin wanita misterius itu akan menggunakan negara untuk membimbing Tai Chi lagi. Beberapa waktu setelahnya, kota Aspire perlahan bisa memperbaiki kota menjadi seperti semula. Tai Chi mengunjungi makam Ana dan meminta Ana untuk mengawasinya mulai sekarang. Hari-hari selanjutnya, kita melihat Tai Chi sedang berkumpul bersama Lemia dan yang lainnya. Di sana Tai Chi memanggil Eari dan memperkenalkannya pada mereka bertiga. Ketika mereka sedang membicarakan Eari yang sangat imut, tiba-tiba mereka melihat ada kereta kerajaan yang datang dari ibu kota kerajaan. Lemia sadar kalau lambang kereta itu membawa lambang keluarga kerajaan yang artinya itu adalah pesan dari raja. Lalu seorang gadis memperkenalkan dirinya sebagai Alsena Norman yang menjadi pengantar pesan kerajaan. Sena berkata kalau dia diperintahkan sang Raja Gilmar untuk meminta bantuan mereka berempat. Jadinya, mereka langsung ikut naik kereta menuju ibu kota kerajaan. Ketika dalam perjalanan, Lemia meminta Sena untuk menjelaskan situasi kerajaan saat ini. Sena memberitahu mereka jika kerajaan ini telah diperintah oleh 2 faksi berbeda. Yang satu mendukung Raja Gilmar dan yang satunya lagi mendukung adik laki-laki raja yang bernama Dortesheim. Raja Gilmar memperkuat posisinya saat ini melalui diplomasi dan hubungan baik negara-negara lain. Sementara Dortesheim menentang semua kebijakan Raja Gilmar. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengangkat senjata dan pemberontakan bisa terjadi kapan saja. Tentu saja, Tai Chi dan Rin khawatir jika mereka ikut berperang. Karena membunuh monster dan membunuh manusia adalah sesuatu yang benar-benar berbeda. Sampai akhirnya mereka tiba di ibu kota kerajaan. Di sana mereka melihat ibu kota yang sangat sepi seperti kota hantu. Semua orang di sana terkesan seolah bersembunyi di rumah mereka masing-masing. Lemia bertanya pada Sena, apakah raja memberitahunya sesuatu tentang Tai Chi dan Rin? Namun Sena terkesan seperti menyembunyikan sesuatu tentang masalah ini. Seketika ada panah terbang ke arahnya dan Tai Chi langsung menyelamatkan Sena dari serangan tiba-tiba itu. Tai Chi dan yang lainnya berjalan ke dalam istana raja. Sena memperkenalkan para orang penting dari kerajaan, termasuk putri kerajaan yang bernama Charlotte. Sesaat kemudian sang raja datang ke sana. Dia memuji kerja keras mereka melindungi kota Aspire dari serangan monster. Lemia meminta raja untuk melewatkan formalitas ini dan bertanya tentang apa yang dia inginkan. Perkataan ini membuat para petinggi kerajaan marah. Namun sang raja meminta para petinggi kerajaan itu untuk keluar sebentar. Saat itu Raja Gilmar dan Lemia berbicara santai dan sepertinya mereka adalah teman lama. Lemia berkata pada raja, jika dia akan membantunya, tetapi hanya jika dia menyetujui persyaratannya. Kalau raja menolak syarat itu, maka dia akan kembali ke kota bersama murid-muridnya sekarang juga. Saat itu Lemia meminta raja jujur, apakah dia yang sudah memanggil Tai Chi dan Rin ke dunia ini. Sang raja mengakui kalau itu adalah perbuatannya dan ia pun meminta maaf.
Namun Tai Chi tidak terima dan mengatakan kalau dia dan Rin sudah kehilangan hidup damai mereka dan sekarang dia memanggil mereka ke sini untuk membunuh orang. Raja Gilmar hanya bisa meminta maaf dan berkata kalau dia akan bertanggung jawab penuh atas tindakannya ini. Setelah itu, Tai Chi dan Rin pergi ke kamar yang sudah disiapkan oleh kerajaan. Di sana, Tai Chi masih kesal karena mereka benar-benar dipanggil ke dunia lain untuk menyelesaikan pertengkaran saudara. Saat itu ada seseorang yang mengetuk pintu kamar mereka. Sena datang dan memberitahu Tai Chi dan Rin kalau ada seseorang yang ingin berbicara dengan mereka berdua. Sang putri muncul di sana dan langsung meminta maaf pada mereka berdua. Dia berkata jujur kalau sebenarnya dia adalah orang yang sudah memanggil mereka berdua ke dunia ini. Putri mengatakan jika dia melakukan banyak penelitian sebelum membaca mantra pemanggilan. Tetapi ketika dia melakukan sihir pemanggilan itu, tiba-tiba ada pembunuh dari faksi musuh yang menyelinap masuk ke ruangannya. Jadinya mantra itu menjadi tidak stabil dan mengamuk. Sebenarnya, dia hanya ingin memanggil Tai Chi saja karena dia memenuhi kriteria pemanggilan. Selain itu amukan sihir membuat mereka diteleportasikan ke tempat acak dan membuat diri mereka dalam bahaya. Putri meminta maaf pada mereka karena dia hanya bisa menggunakan sihir pemanggilan sekali seumur hidup. Dia terus meminta maaf dengan menundukkan kepalanya. Tai Chi dan Rin menyuruhnya untuk mengangkat kepalanya. Mereka juga memahami keinginan Putri untuk menyelamatkan rakyat, karena mereka juga ingin melindungi teman-teman yang berharga bagi mereka. Saat itu Leimia datang ke sana dan meminta Tai Chi untuk segera keluar ke tempat latihan. Sesampainya di sana, Tai Chi diberi pedang asli untuk latihan bertarung dengan seseorang. Ternyata orang yang dimaksud adalah jenderal tertinggi kerajaan, yaitu Jenderal Sumela. Ternyata, pertarungan ini diusulkan oleh Leimia agar para petinggi kerajaan mempercayai kemampuan mereka. Sumela ingin melihat apakah Tai Chi benar-benar sekuat yang diharapkan raja. Tai Chi membuktikan dominasinya dengan menangkis semua serangan Sumela. Mereka terus beradu pedang hingga mematahkan pedang mereka. Jadinya mereka membuang pedang mereka masing-masing dan melanjutkan dengan pertarungan tangan kosong. Tai Chi menggunakan penguatan fisiknya dan ia pun berhasil menjatuhkan Sumela ke tanah. Sumela mengaku kalah dan dia naik ke atas tubuh Tai Chi. Dia bertanya pada Tai Chi apakah dia mau menikahinya. Jika memang Tai Chi punya orang yang dia sukai, dia mau menjadi selirnya saja. Tai Chi hanya bisa diam karena tidak tahu harus mengatakan apa. Malam itu, Tai Chi memanggil Eyari untuk curhat padanya. Eyari tampak senang karena dia berpikir kalau dirinya sedang kencan sekarang. Saat itu Tai Chi mengatakan padanya jika mungkin dia takut terlalu banyak menggunakan kekuatannya dan tidak sengaja membunuh manusia. Bisa dibilang Tai Chi takut menyakiti orang lain karena selama ini musuhnya hanya para monster saja. Apalagi Tai Chi tidak ingin melihat Rin berlumuran darah karena menyakiti orang lain dengan tangannya. Tai Chi berharap jika waktu mereka kembali sudah tiba, Rin masih bisa menjadi siswa SMA normal seperti dulu lagi. Karena itulah, jika itu berarti melindungi Rin, Tai Chi bersedia mengotori tangannya dengan darah manusia. Setelah itu, Tai Chi kembali ke dalam untuk memeriksa keadaan Rin. Namun dia tidak sengaja berjalan saat Rin sedang berdandan. Jadinya, terjadi sedikit drama di tempat itu dan Tai Chi hanya bisa meminta maaf karena melihatnya. Di sisi lain, kita melihat Charlotte yang berdoa di kuil suci. Di sana, tiba-tiba Lodora datang dan dia punya posisi tinggi di kuil itu. Putri tampak sangat menghormatinya karena dia juga tidak tahu kalau Lodora adalah dalang penyerangan kota sebelumnya. Keesokan paginya, kita melihat Tai Chi berjalan di sekitar kastil untuk mencari Rin. Dia melihat Rin yang sedang menyirami tanaman istana yang sudah kering. Lalu Tai Chi mengajak Rin untuk datang ke tempat rapat karena Leimia ingin mereka bergabung juga. Di sisi lain, Dortesheim dan para pasukannya juga sudah mengadakan pertemuan. Bangsawan Nilgan meminta Dortesheim untuk segera menyiapkan pasukan untuk merebut ibu kota kerajaan. Namun bangsawan lain yang bernama Markis meminta Dortesheim untuk bergerak dengan hati-hati. Mereka berdua saling beradu mulut dan terus berbeda pendapat. Tetapi tampaknya Dortesheim lebih setuju dengan Nilgan untuk melakukan serangan. Meskipun begitu, dia berharap dua anak petualang yang dibawa raja tidak menghalanginya. Dortesheim memberi Nilgan izin untuk mengumpulkan pasukannya dan memimpin mereka ke ibu kota kerajaan. Keesokan harinya pasukan yang dipimpin Nilgan sudah bersiap untuk memulai perang. Mereka berjumlah 1000 pasukan yang bersiap merebut ibu kota kerajaan. Tai Chi memanggil Eyari untuk mengirimkan sihir peringatan ke arah pasukan musuh. Dia menggunakan mantra angin dan meledakkan tanah tepat di depan pasukan musuh. Dengan begitu Tai Chi berharap pasukan musuh akan berhenti bergerak untuk sementara.
Namun yang mengejutkan, pasukan musuh menggunakan sihir jarak jauh untuk menyerang benteng. Para pasukan kerajaan yang terkejut tidak sempat membuat penghalang yang membuat mereka diporak-porandakan. Tai Chi menggunakan teropong sihir dan melihat jika Nilgan dan pasukannya menggunakan cincin berwarna merah. Lei Mia sadar jika cincin itu adalah batu sihir yang bisa mengeluarkan sihir. Namun meskipun begitu, batu sihir itu menggunakan kehidupan penggunanya untuk melakukan serangan. Artinya, jika energi kehidupan mereka sudah habis, maka mereka akan mati. Sumela dan Bella tidak mau membiarkan hal itu terjadi, karena biar bagaimanapun pasukan pemberontak juga bagian dari rakyat kerajaan, mereka tidak bisa membiarkan mereka mati tanpa tahu efek batu sihir yang mereka gunakan. Lei Mia berkata kalau dia mungkin punya rencana dan ia pun meminta bantuan Rin. Eyari memasang penghalang angin untuk melindungi Rin yang sedang mempersiapkan sihir hujan. Miura juga melindungi Rin dengan pedangnya agar Rin fokus menciptakan sihir hujannya. Akhirnya, Rin selesai merapal mantra khusus yang digabungkan dengan sihir pasukan kerajaan. Seketika hujan langsung turun di sana. Rin lalu menggunakan sihir petir untuk melumpuhkan mereka semua agar berhenti menggunakan batu sihir di tangan mereka. Saat itulah, penasehat Dortesheim yang selalu ada di sampingnya datang ke tempat itu. Dia memberitahu Nilgan dan memberitahunya kalau dia dan pasukannya sudah kalah. Seketika dia menusuk Nilgan dengan pedang di tangannya. Malamnya, Tai Chi dan teman-temannya melakukan pesta setelah kemenangan perang hari ini. Lalu setelahnya, Tai Chi menemui Rin dan berbincang dengannya di depan taman bunga waktu itu. Keesokan paginya, Rin membangunkan Tai Chi dengan suara lembut. Namun Tai Chi yang kebanyakan makan kemarin malah langsung muntah di depan Rin. Tai Chi meminta maaf, karena dia tidak bermaksud melakukan itu saat melihat wajah Rin. Lalu mereka didatangi Lei Mia dan Miura. Mereka mengatakan kalau raja telah memanggil mereka semua ke istana kerajaan. Mereka berempat berjalan ke istana kerajaan dan bertemu dengan sang raja. Raja Gilmar mengatakan kalau putrinya berniat memberikan hadiah atas pencapaian mereka kemarin. Jadi mereka diminta untuk mengambil satu harta kerajaan. Lei Mia memilih cincin, Miura memilih belati, Rin mengambil tongkat sihir, sementara Tai Chi mengambil katana yang entah kenapa ada di sana. Putri memberitahunya jika pedang itu ditempa oleh pengrajin di wilayah timur. Tai Chi memilih pedang itu karena katana adalah impian para pria. Selanjutnya, dia pergi ke kota untuk membeli obat sakit perut. Dia melihat orang-orang kota menatapnya dengan kagum. Eyari mengatakan jika sekarang para warga kota hanya melihat Tai Chi saja dan tidak melihatnya. Saat itu ada beberapa anak berjalan ke arahnya dan memanggilnya kakak kuat dari medan perang. Mereka mengajak Tai Chi bersalaman. Tetapi Tai Chi menyadari kehadiran seseorang, jadinya dia berjalan ke gang dan meminta orang itu keluar. Ternyata di sana Kasim datang menemui Tai Chi karena dia masih kesal setelah kalah darinya terakhir kali. Tai Chi bingung bagaimana tangan Kasim menjadi seperti itu. Kasim menjadi semakin kesal karena dia merasa terhina karena tangannya putus. Tetapi orang yang memotong tangannya bahkan tidak sadar apa yang sudah dia lakukan. Kasim menantang Tai Chi untuk berduel 1 lawan 1. Tai Chi meminta Kasim untuk pindah tempat karena di sana ada banyak warga yang menonton. Tai Chi juga tidak bisa menolak karena Kasim sudah meracuni sumur kota. Lalu karena Kasim merasa tidak adil, ia pun meminta Tai Chi untuk mengikuti aturannya dengan membuat kekuatannya setara dengan dirinya. Kasim akan menggunakan alat sihir untuk membatasi kekuatan Tai Chi. Eyari berusaha menghentikan Tai Chi karena itu sangat mencurigakan. Namun Tai Chi terprovokasi ketika Kasim mengatakan kalau level usaha mereka berbeda jauh. Tai Chi menyetujui duel itu dan dia berhadapan dengan Kasim. Lalu pertarungan mereka dimulai. Tai Chi melakukan serangan angin yang bisa dihindari dengan mudah oleh Kasim. Kasim menyerang balik dengan belatinya dan beradu serangan dengan Tai Chi. Kasim melompat ke belakang untuk menyerang dengan tembakan esnya. Tai Chi maju dan menjatuhkan belati Kasim. Pertarungan menjadi semakin intens. Grammy melihat pertarungan ini dari balik bangunan. Mereka terus bertarung dan bertarung sampai keduanya sama-sama terluka. Tai Chi bertanya apakah mereka akan terus bertarung tanpa akhir seperti ini. Kasim meminta Tai Chi mengakhiri pertarungan sekarang juga. Dia langsung merapalkan mantra sihir air untuk menyerang Tai Chi. Tai Chi sebenarnya kebingungan bagaimana dia akan menghadapi sihir itu sampai akhirnya dia ingat perkataan Rin yang meminta Tai Chi untuk fokus. Saat itulah, Tai Chi langsung menggunakan pedangnya untuk melakukan tebasan angin yang menghancurkan sihir Kasim dan mengalahkannya. Seketika dengan ini pertarungan mereka sudah berakhir dan Kasim menerima kekalahannya. Tetapi Tai Chi tidak merasa dirinya menang karena dia punya keunggulan satu tangan. Lalu Eyari meminta Kasim untuk mengembalikan kekuatan sihir Tai Chi sekarang juga.
Kasim meminta mereka menghancurkan alat sihir pembatas itu untuk mengembalikan sihir Tai Chi. Namun seketika muncul aura gelap yang keluar dari alat sihir itu dan membentuk bayangan monster. Bayangan itu mulai mendekati Tai Chi yang sudah kehabisan energi. Saat itulah, Grammy muncul dan menyelamatkan Tai Chi dari bayangan itu. Kasim menggunakan sihir esnya untuk mengalihkan perhatian bayangan itu. Dia meminta mereka untuk segera menghancurkan alat sihirnya. Namun setelah Grammy menghancurkan alat sihir itu, bayangan monster tetap tidak mau hilang. Kasim bertanya-tanya apakah ini semua juga bagian dari rencana Lodora. Saat itulah, kekuatan Tai Chi sudah kembali normal. Dia mengatakan kalau dia akan menghancurkan monster itu dengan sekali serangan. Sekarang dia bisa melakukannya karena kekuatan cheat-nya sudah kembali. Tai Chi bekerja sama dengan Eyari untuk menyerang bayangan itu hingga musnah selamanya. Setelah itu, Tai Chi memberikan ramuan penyembuh kepada Kasim. Namun Grammy menyuruhnya berhenti karena itu akan menghancurkan harga diri Kasim lebih jauh. Sebelumnya Kasim hanya berpikir kalau perbedaan Tai Chi dan dirinya hanyalah bakat. Tetapi sekarang dia mengakui kalau Tai Chi juga menjadi kuat karena kerja keras. Grammy memberitahu Tai Chi jika Kasim menghormati orang yang bekerja keras. Lalu Grammy membawa Kasim pergi dari sana. Seketika bel kota mulai berbunyi yang membuat seluruh rakyat kerajaan panik. Ternyata bel itu menandakan dimulainya perang pasukan kerajaan dan pasukan pemberontak sekarang. Keesokan paginya, Dortesheim berdiri di depan para pasukannya. Dia bertanya pada Inimihus, apakah mereka punya kesempatan menang melawan kerajaan? Inimihus meminta tuannya untuk tenang karena semua persiapan sudah selesai. Di sisi lain, Raja Gilmar memperkuat moral para prajuritnya dengan pidatonya dan mengajak mereka untuk membuka jalan menuju kemenangan. Dia mengatakan kalau adiknya memilih jalan berkhianat dan mengarahkan pedang pada kerajaan. Dia berteriak dan meminta para pasukan untuk bertarung demi melindungi kerajaan dari para pengkhianat. Seluruh pasukan berteriak untuk memacu semangat sebelum perang dimulai. Saat itu Tai Chi melihat pasukan musuh sudah bersiap untuk menyerang dan Tai Chi dipenuhi rasa cemas. Meskipun dia cemas, Tai Chi tetap ingin melindungi kerajaan ini dari kehancuran pasukan musuh. Raja Gilmar meminta pasukannya untuk mempersembahkan masa depan yang cerah kerajaan Elistein. Saat itu Sumela memimpin pasukan dengan mengangkat pedang yang menandakan perang akan dimulai. Perang dimulai dan kita melihat orang-orang beradu pedang dan melemparkan mantra ke seluruh medan perang. Rin dan Miura mendominasi pertarungan dengan mantra sihir mereka yang kuat. Leimia menghancurkan lawan-lawannya dengan mantra dari cincin ajaib barunya. Sementara itu Tai Chi juga bersiap untuk segera masuk ke dalam pertempuran itu. Dia menggunakan mantra penglihatan jarak jauh dan memperkirakan jaraknya. Tai Chi menggunakan sihir penguatan dan langsung melompat ke markas utama musuh. Tai Chi semakin yakin kalau kekuatan miliknya itu memanglah kekuatan cheat di dunia ini. Pertarungan mulai berjalan sengit dan para petarung yang disisapkan untuk melawan sudah tiba. Lalu kita melihat seorang petualang bernama Susora yang akan bertarung dengan Rin. Rin juga sadar kalau gadis ini mirip dengan Grammy yang suka pertarungan berdarah. Sementara itu Markis datang ke medan perang untuk menghadapi Miura yang sudah mengalahkan banyak musuh. Markis mengatakan omong kosong tentang kecantikan Miura dan membicarakan prinsip pedangnya. Namun Miura tersenyum dan mengatakan kalau dia mengangkat pedang untuk dirinya sendiri dan melindungi teman-temannya. Sekarang giliran Leimia yang sudah menggunakan sihir penguncian pada pasukan musuh agar tidak bisa bergerak. Leimia dari awal tidak mau membunuh mereka karena mereka masihlah penduduk kerajaan Elistein. Saat itu muncullah seorang penyihir yang disiapkan untuk melawan Leimia. Penyihir itu bernama Mistopholos dan sangat yakin kalau dia bisa membunuh Leimia dengan sihirnya. Leimia sadar akan sesuatu dan meminta para pasukan yang ada di sana untuk pergi jika tidak ingin mati karena pertarungan mereka. Sementara itu Dortesheim sedang mendiskusikan strategi pertempuran di markas bersama Inimihus. Seketika Tai Chi tiba-tiba masuk dan meminta Duke untuk menyerah sekarang juga. Dortesheim meminta semua orang kecuali Inimihus untuk keluar dan dia akan berbicara dengan Tai Chi. Tai Chi mengatakan jika dia menawarkan perdamaian sebagai perwakilan Raja Gilmar. Tai Chi tahu kalau Dortesheim maupun Raja Gilmar sama-sama menginginkan kebahagiaan rakyat kerajaan. Tapi sekarang yang mereka lakukan adalah memperlemah kekuatan kerajaan dengan perang tak berguna ini. Tai Chi mengatakan kalau Dortesheim mau menyerah, Raja akan mengampuni semua yang melakukan pemberontakan ini. Tai Chi mengatakan kalau dia punya kekuatan untuk menghancurkan kerajaan, dia bisa saja membawa Dortesheim secara paksa. Karena itulah dia berharap Dortesheim mau menyerah tanpa pertumpahan darah lagi. Namun saat itu Inimihus menggunakan semacam kekuatan kegelapan untuk membangkitkan pasukan yang sudah mati. Kita beralih di medan pertempuran, di sana Leimia bertarung seri dengan Mistopholos dan dia sadar kalau seperti ini terus hanya akan menghabiskan tenaga saja.
Lalu mereka berdua langsung serius dan mengeluarkan mantra pembunuh mereka masing-masing. Mistopholos menggunakan sihir angin dan Lamia masih bertahan menghadapinya. Sampai akhirnya Lamia menyerang balik dengan sihir baru dan membuat Mistopholos terluka parah. Mistopholos hanya bisa tersenyum karena dia cukup lega bisa bertarung dengan penyihir kuat sebelum dirinya mati. Lamia ingin mendengar kata-kata terakhir Mistopholos. Namun Mistopholos tidak punya hal semacam itu dan akhirnya Lamia membunuhnya. Mistopholos sadar kalau Lamia adalah ketinggian yang tidak bisa dia lampaui seumur hidupnya. Sementara itu Miura yang melihat ledakan tanda berakhirnya pertarungan Lamia langsung tahu jika gurunya berhasil mengalahkan musuhnya. Namun dia juga kesal melihat Markis yang mengatakan hal bodoh melihat rekannya mati karena perintahnya. Markis tidak merasa sedih hanya karena satu tentara bayaran yang dia bayar mati dalam pertarungan. Mendengar ini Miura langsung menggunakan teknik terkuatnya untuk membunuh Markis yang sok kuat itu. Miura langsung menyerang dengan pedangnya dengan brutal. Namun Markis masih bisa menahan serangannya. Namun Miura melesat dengan cepat dan menebas leher Markis dengan kecepatannya yang luar biasa. Kita kembali ke tempat Taichi yang sedang berbincang di tenda musuh. Dortesheim sudah memutuskan untuk menolak penawaran yang diberikan oleh Taichi. Karena dia menganggap kalau ada waktunya manusia yang memiliki kekuatan besar harus meraih sesuatu yang besar pula, meski dengan pengorbanan sekalipun. Sehingga dengan kata lain Dortesheim tak berniat untuk mundur sama sekali. Taichi sadar kalau dari awal Dortesheim memang tidak pernah mau menyerah karena ini demi kerajaan yang dia yakini. Sesaat setelah itu, Eyari menyadari adanya sihir yang aneh di dalam ruangan itu karena sangat mengerikan. Saat itulah Inimihus langsung tertawa dan mengatakan kalau dia telah memasang sihir hitam pengendali pikiran di seluruh medan perang. Sihir hitam itu akan membuat para pasukan menjadi mengamuk dan tak kenal rasa sakit, sehingga mereka akan terus bertarung sampai tubuhnya hancur. Di sisi lain, Rin masih kesusahan ketika bertarung dengan Susora. Susora akan mulai serius dan dia berhasil mengalihkan Rin dan melompat untuk menyerangnya. Akibatnya Rin terkena serangan di kakinya dan ia menyerang balik dengan sihir. Keduanya sama-sama terluka dan pasukan zombie sudah mulai mendekati mereka. Rin menyadari ada yang aneh dengan para pasukan ini dan langsung waspada. Susora juga kebingungan karena pasukan itu sudah mati dan kenapa masih bisa bergerak sekarang ini. Di sisi lain Inimihus berkata kalau semuanya sudah berjalan sesuai rencana yang dia atur selama ini. Para pasukan zombie mulai masuk ke ruangan itu dan menyerang. Dia memuji Dortesheim yang sudah bekerja sangat baik demi semua rencana yang dia pasang selama ini. Ternyata selama ini Inimihus hanya mendorong kebencian dalam hati Dortesheim karena terus dinomorduakan oleh raja sebelumnya. Dia mengatakan kalau dia tidak pernah sekalipun menganggap Dortesheim sebagai tuannya. Karena tuan yang dia akui hanya beliau yang merupakan makhluk agung yang mengawasi seluruh dunia. Mendengar ini Taichi pun teringat tentang pertarungan melawan Twin Head Dragon dan peringatannya waktu itu. Saat itu Twin Head Dragon memberikan peringatan pada Taichi mengenai adanya seorang individu yang akan terus membimbingnya. Setelah itu diperlihatkan Inimihus yang mulai memerintahkan para prajurit pengamuknya untuk menyerang dan melahap negeri itu. Eyaris ketika ingat jika kejadian ini sama seperti perang Kekaisaran Galgan dan Kekaisaran Suci yang terjadi 200 tahun yang lalu. Dortesheim langsung kaget dengan ini, itu adalah kejadian yang sangat mengerikan. Seketika Inimihus mengatakan rhapsodi berdarah yang diakibatkan sihir pengendali pikiran untuk membuat orang menjadi mengamuk. Orang yang terkena sihir itu akan terus bertarung dan bertarung sampai akhirnya tubuhnya membusuk. Inimihus mengatakan jika dari awal dia diperintahkan oleh beliau untuk menciptakan perang agar Taichi ikut berperang. Lalu Inimihus meminta pasukannya untuk maju dan jika masih kurang, dia ingin mereka membanjiri seluruh dunia dengan darah. Seketika Inimihus berubah menjadi iblis dan dia akan mempersembahkan nyawanya pada beliau sekarang juga. Saat itu medan perang para prajurit sudah berubah menjadi zombie karena sihir pengendali pikiran Inimihus. Perang ini mengingatkan Lamia tentang perang rhapsodi berdarah di masa lalu. Dulu juga ada kejadian di mana para prajurit hilang kendali seperti ini juga. Perang itu dianggap sebagai sejarah kelam, karena prajurit yang hilang kendali membunuh para warga sipil. Hasilnya seluruh kota musnah dan jumlah korbannya mencapai 700.000 nyawa. Sekarang kita tahu kalau penyebab perang di masa lalu itu adalah sihir terlarang yaitu pengendali pikiran. Jadi para prajurit ini tidak akan bisa merasakan sakit dan akan terus bertarung dan bertarung. Sumela sudah kelelahan menghadapi banyaknya musuh yang terus-terusan bangkit. Para penyihir kerajaan juga tidak bisa berbuat apapun melihat musuhnya kembali bangkit seperti zombie. Raja Gilmar hanya memandangi para pasukannya yang terus hidup meski sudah ditebas berkali-kali. Namun di balik itu semua wanita yang disebut beliau hanya tersenyum dan berharap ada yang menyenangkan. Sementara itu Susora dan juga Rin mulai kelelahan karena pasukan zombie itu terlalu banyak dan tidak bisa dikalahkan.
Meskipun hampir terbunuh sekalipun, Rin tetap pada keyakinannya untuk tidak membunuh siapapun termasuk yang sudah menjadi zombie. Rin akhirnya membuat penawaran pada Susora karena dia juga disewa seseorang. Jadi dia mengajak Susora untuk bekerja sama mulai sekarang dan nanti dia akan membayarnya setelah perang ini selesai. Susora tersenyum dan menerima tawaran itu karena tuannya juga sudah mati karena perang ini. Lalu kita melihat Taichi menggunakan sihir anginnya untuk mengalahkan banyak musuh. Eyari juga memberitahu Taichi kalau seluruh medan perang sudah dikuasai zombie. Dortesheim meminta Taichi untuk tidak ragu membunuh karena mereka harus mencegah Rhapsody berdarah. Dia tahu kalau sihir Inimihus bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh manusia, dan ada sosok yang melampaui manusia di baliknya. Sekarang Taichi tahu jika perang ini sendiri adalah salah satu bimbingan dari individu yang disebut naga emas waktu itu. Taichi marah karena orang itu benar-benar membuat orang-orang terluka hanya demi membimbingnya. Dortesheim juga sudah tahu apa yang dipikirkan kakaknya sekarang ini. Pasti sekarang dia memerintahkan untuk menghentikan ini meski harus ada pengorbanan. Dortesheim menyesal karena rakyat yang harus dia lindungi malah harus menderita karenanya. Mendengar ini Taichi merasa bertanggung jawab dan ingin membunuh semua prajurit di sana agar tragedi berdarah di masa lalu tidak terulang. Taichi berpikir jika seseorang yang punya kekuatan ada waktunya untuk mengorbankan sesuatu. Taichi sudah membulatkan tekad untuk melakukan pembunuhan massal agar bisa melindungi teman-teman dan seluruh dunia ini. Namun Eyari menghentikan waktu dan mengatakan yang sebenarnya pada Taichi kalau dirinya sudah membohonginya selama ini. Sebenarnya Eyari takut dengan kekuatan Taichi yang terlalu kuat jika dia memberikan semua kekuatannya pada Taichi. Dia takut Taichi menjadi tidak terkendali. Jadi wujudnya saat ini hanyalah wujud sementara saja. Kini dia sudah membulatkan tekadnya untuk menunjukkan seluruh kekuatannya pada Taichi. Dia memberitahukan nama aslinya pada Taichi dan berkata, "Panggillah aku dengan namku Master." Setelah waktu kembali berjalan, Taichi terdiam dan langsung memeluk Rin yang sudah tiba di sana setelah melewati medan perang. Taichi meminta maaf karena dirinya yang terlalu ragu membuat Rin sampai terluka, namun Rin malah memerah karena tindakan tiba-tiba Taichi ini. Saat itu Taichi berkata pada Rin kalau tugasnya sebagai manusia sudah selesai dan Taichi memanggil nama asli Eyari. "Datanglah, dan patuhi aku, Elementar Shield Pit." Seketika muncul roh angin super kuat yang menghapus sihir terlarang Inimihus dengan kebangkitannya. Semua orang mulai tersadar kembali dan melihat kelahiran sejati sang penyihir pemanggil. Kini Taichi bertemu dengan Shilpi dalam wujud aslinya. Mulai sekarang Taichi akan memanggilnya Shilpi. Shilpi adalah salah satu dari 4 roh suci agung. Taichi bertanya apakah Eyari sudah benar-benar menghilang sekarang. Namun Shilpi mengatakan kalau Eyari dan dirinya itu sama dan sekarang pun masih sama. Taichi menenangkan Rin dan dia berjanji akan menjelaskan semuanya nanti setelah perang ini selesai. Sekarang Taichi akan bertarung dengan Inimihus yang menjadi dalang perang ini. Sepertinya Inimihus telah berubah menjadi monster bersayap dengan aura kegelapan di sekelilingnya. Taichi berhadapan dengan Inimihus dan bertanya tentang apa tujuannya dan siapa beliau yang dia maksud. Inimihus hanya mengatakan pada Taichi kalau dipanggil ke sini karena dia dipilih oleh beliau. Suatu saat nanti, dunia ini akan mengalami kekacauan di mana kegelapan dan cahaya bertumpang tindih. Saat itulah, beliau akan datang dan menjadi penyelamat dunia. Karena itulah Taichi dipilih dan dibimbing untuk menjadi kuat dan menjadi pedang beliau di hari kehancuran itu. Taichi marah karena dia bukan alat siapapun. Dia menghajar Inimihus sampai babak belur dan menghempaskannya ke tanah. Taichi sudah mengucapkan selamat tinggal dengan kehidupannya sebagai manusia. Sekarang dia akan menjadi kuat demi dirinya sendiri dan melindungi orang-orang yang dia sayangi. Taichi menggunakan sihir anginnya untuk menghabisi Inimihus. Saat itu Inimihus berkata, "Saya sudah menyelesaikan tugas, Nyonya Shadow." Setelah mengatakan itu, Inimihus mati tanpa jejak sedikit pun karena serangan Taichi. Setelah perang itu, kedamaian sudah terpancar di wajah para rakyat kerajaan atas kedamaian yang akhirnya mereka dapatkan. Sepertinya sekarang Taichi baru saja bangun dari pingsannya dan Rin maupun Miura sangat khawatir dengan keadaannya. Leimia mengatakan jika perang sudah berakhir dan ini semua berkat Taichi, kekuatan Taichi yang luar biasa. Saat itu sang putri juga sangat khawatir dengan kondisi Taichi dan dia langsung masuk ke ruangan itu. Ternyata putri sudah menjenguk Taichi setiap saat setelah mendengar Taichi jatuh pingsan setelah perang usai. Leimia sedikit bercanda dan mengatakan kalau Taichi sudah membuatnya iri. Sekarang Taichi dan teman-temannya dianugerahi pangkat khusus yang hanya dipanggil ketika kerajaan diambang kehancuran. Selain itu Dortesheim juga dieksekusi oleh Raja Gilmar setelah semua pengkhianatan yang dia lakukan.
Dia tetap mempertahankan harga dirinya dan tidak membutuhkan rasa kasihan saat dia dieksekusi. Setelah mendengar akhir Dortesheim, Taichi berpikir kalau dia serius dari awal, mungkin akhir semua ini akan lebih baik. Namun Leimia berkata kalau manusia memanglah tidak sempurna dan harus siap menghadapi apapun masalah yang datang. Di sana Taichi dan teman-temannya sudah bersiap untuk pergi dari kerajaan dan kembali ke kota Aspire. Mereka berpamitan dengan sang putri yang berjanji akan mencari cara untuk mengembalikan mereka ke bumi. Sekarang Taichi ada di kereta. Dia sebenarnya Taichi masih bingung dengan kekacauan yang dikatakan oleh ini Mihus. Namun Taichi meyakini satu hal, kekuatan cheat-nya itu akan dia gunakan untuk bertahan hidup dan melindungi teman-teman yang berharga dalam hidupnya. Anime ini tamat dan terima kasih sudah menonton video ini.